Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenapa ya pelayanan publik di beberapa negara seperti Singapura bisa sangat cepat dan efisien, sementara di negara lain masih terasa lambat dan berbelit? Apakah karena sumber daya manusianya yang lebih unggul atau justru karena sistem yang digunakan berbeda? Nah, jawabannya terletak pada pendekatan administrasi negara yang diterapkan oleh masing-masing pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Melati Jafari dengan NIM 24042051. Pada video ini, saya akan membahas tentang pendekatan administrasi negara yang relevan berdasarkan masing-masing pemerintahan negara di dunia. Pendekatan yang pertama dan yang paling awal serta masih digunakan hingga saat ini adalah pendekatan klasik atau birokrasi Weberian. Pendekatan ini menekankan adanya struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tegas, serta aturan yang ketat dalam menjalankan pemerintahan. Negara-negara seperti Jerman dan Prancis menjadi contoh penerapan pendekatan ini. Sistem ini sangat kuat dalam menjaga stabilitas dan ketertiban administrasi, namun seringkali dianggap terlalu kaku dan kurang fleksibel dalam merespon perubahan. Selanjutnya, terdapat pendekatan politik dan administrasi yang berkembang di Amerika Serikat. Pendekatan ini menekankan pemisahan antara peran politik dan administrasi, di mana politisi bertugas membuat kebijakan, sedangkan aparatur sipil negara bertugas melaksanakan kebijakan tersebut secara profesional. Tujuannya adalah agar proses pemerintahan menjadi lebih efisien, objektif, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Kemudian berkembang pendekatan New Public Management atau NPM yang banyak diterapkan di negara-negara barat seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Pendekatan ini mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta dalam sektor publik dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada hasil. Dalam pendekatan ini, masyarakat dipandang sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan cepat dan tepat. Meskipun memberikan banyak keuntungan dalam hal efisiensi, pendekatan ini juga mendapat kritik karena dianggap terlalu berorientasi pada aspek bisnis dan kurang memperhatikan nilai sosial. Sebagai respon terhadap kelemahan tersebut, maka muncullah pendekatan New Public Administration atau NPA yang lebih menekankan pada keadilan sosial dan kepentingan masyarakat. Pendekatan ini berusaha menghadirkan administrasi negara yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang kurang beruntung. Pendekatan ini banyak berkembang di Amerika Serikat dan juga mulai diterapkan di negara-negara berkembang. Nah, seiring berkembangnya zaman, muncul pendekatan governance yang menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor, melainkan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Negara-negara seperti Belanda, Korea Selatan, dan Indonesia mulai menerapkan pendekatan ini dalam praktik pemerintahan mereka. Pendekatan ini dinilai lebih partisipatif, transparan, dan demokratis. Nah, pendekatan yang terbaru dan yang paling relevan di era globalisasi saat ini adalah digital governance atau e-government. Pendekatan ini memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Negara seperti Estonia dan Singapura menjadi contoh keberhasilan dalam penerapan sistem ini. Sementara di Indonesia juga terus mengembangkan digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, dari berbagai pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam mengelola administrasi pemerintahannya sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik masing-masing.
Tidak ada satu pendekatan yang paling sempurna, namun setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan. Saat ini, tren administrasi negara di dunia cenderung mengarah pada kolaborasi melalui governance dan pemanfaatan teknologi melalui digital governance. Nah, sebagai mahasiswa administrasi negara, pemanfaatan terhadap berbagai pendekatan ini sangat penting agar kita dapat melihat bagaimana sistem pemerintahan bekerja secara global serta mampu mengadaptasi pendekatan yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia di masa depan. Semoga penjelasan dalam video ini bisa membantu menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.